tapi ternyata Doktif tuh rupanya juga melihat. Ditepu juga. Enggak, dia melihat juga. Makanya waktu si KH bilang kantornya dia di suatu restoran, besokannya Doktif datang lagi ke restoran itu, nemuin manajernya. Dia tanya, bener nih yang punya restoran ini si KH? Enggak, katanya gitu. Halo. Halo. Kamu kan gue. Irma kan bilang second floor. Itu dia ngaku ke gue zaman tahun 2021 itu punya dia. Punya Zaman itu dia, guys. zaman itu zaman aku ditipu. Iya, tisu ya, di tisu ya. Di tisu ya. Mana dokter Farah? Emang ada? Enggak, gorengnya itu kali ya, minyaknya belum panas udah diceburin ya. Bibir belut, emang benar-benar keterlaluan. Ini Pokoknya intinya aku punya, pokoknya aku di sini itu sebagai, memang sih di Tepongnya itu cuma transfer gitu kan, tidak ada bukti apa-apa, makanya aku tidak laporkan karena aku berpikir sampai lu bakal kena kok, nggak mungkin enggak, udah itu aja. Kalau Betul. emang aku dibutuhkan untuk speak atau apa, aku akan maju gitu aja, aku nggak takut. Iya. Dewi Sanca. Iya, apa sih nih? Kalau Dewi, kasihan banget juga dia. Dewi ini udah sampai bisa membuktikan KH jago bikin apa dokumen-dokumen atau seolah-olah bukti perbankan Pelsong ya. Perbankan Pelsong bikin QRIS. Kalau Dokter Farah dia bikin apa? Bukti transfer Pelsong. terus dia ini Mamski, dia mengatasnamakan rekening orang itu rekeningnya si AG juga. Jadi dia ada dua yang dia bohong. QRIS, terus Mamski pakai si AG ini kan di Google itu kan ada nama aslinya ya Mamski ya. Nama aslinya dia kan itulah Mamski pasti tahu nama aslinya. Nah, dia ketik tuh. Terus tahu nggak Mamski yang nomor nik KTP itu palsu. Diketik-ketik sama dia. Ya Allah. Untuk pesen tiket. Ah, gila, itu berarti dia otaknya parah banget. Pemain itu orang ya. Gila, itu jahat sekali loh. Aku udah telepon manajernya AG kemarin. Aku tuh ada VN-nya Mamski, makanya handphone itu nggak mau aku otak-atik. Karena kalau seandainya pun hilang kan cyber bisa ngambil bukti rekaman itu kan Mamski gitu kan. Iya betul-betul. Berarti ini si AG juga harusnya ikut ngelapor juga kalau dia mau ya. Sudah dipakai namanya loh untuk meniview loh. Terus aku cek itu kan Mamski ke manajernya. Oh si AG itu nggak terima job of air yang berbau politik gitu Mamski. Ternyata berarti kan bohong Mamski si ini. Udah pasti bohong sayang. Dia hanya memakai nama si artis untuk ngambil uang dari orang-orang. Pasti nggak cuma kamu aja nih. Pasti dia udah juga bilangnya sebagai manajer si ABCD untuk endorse. Mana sih nih? Oh iya, kan biasanya kalau endorsean kita terima duit dulu kan. Separoh biasanya minimal 50%. Itu pasti dia kabur habis itu. Bilangnya apa? Ertongnya yang nggak mau lah. Ertongnya yang nggak ada kabar lah. Bisa ribut. Orang... Itu bilangnya gini Mamski, iya soalnya si AG tadi malam lagi meeting film layar lebar baru. Oh si AG abis dari ini gitu. Pokoknya segala macam rupa dan lain sebagainya lah. Ini kurang ajar loh. Yang dipakai namanya pun seharusnya kalau misalnya nanti dipanggil sebagai apa ya saksi tambahan gitu ya bahwa betul ada seorang artis nih yang sudah dipakai namanya untuk kerjaan bodong. Dia harusnya bisa dihadirkan juga karena memang ada orangnya gitu loh, kecuali ada. Kan orangnya kan ada. Atas dasar ada orang artis yang ternama ini seolah-olah dia kenal dan dia memanajeri si artis ini, Dewi tertipu akhirnya. Ya kan? Ya Allah, jahatnya KH. Iya, Parah banget guys. Ngundang yang kena 20 dia temen aku kantornya, tapi tahu nih. Jangan-jangan ada apa nih? Oh itu yang kena 20 tuh pinjam duit juga atau apa? Itu yang aku bilang tadi itu kan jaminannya aku. Jaminannya kamu.
Mic-nya ada di kamar. Aduh, mic apa sih kok bisa 175 juta? Plus 75 Kak, mau lihat Kak? Jangan-jangan mic-nya beli di pasar ular. Itu mic di pasar ular kali belinya dia. Itu ngakunya dulu belinya itu, terus mic itu pokoknya intinya mic ya ala-ala lah ya. Pokoknya halunya dia lah Kak. Itu halunya dia luar biasa. Itu sempat mau digade ke aku, say. Akunya nggak mau. Lah, aku kan Berarti ke kamu ya? ya kan aku penyanyi, ya aku tahu lah, mic lah. Tahu nggak dia kan bawa tas-tas kremes tuh. Gila, tas kremesnya Iya. warna burgundi. Mana mic-nya? Bentar ya, bentar. Tas kremesnya warna burgundi. Bentar ya, pemirsa, bentar. Udah gitu, itu ada pattern kayak kotak-kotak gitu dan ngeleot kan. Kalau kremes kan tegak gitu kan, yang firm. Gue ngeliatin dong waktu ngeliat tasnya meleot di samping gitu, agak-agak ngedekok. Gue gitu kan, tiba-tiba dia kayak berasa, terus dia langsung gini, ambil tas kremesnya, terus dia keluarin lighter, dia gini. Ini asli ya Beb, ini tas Eke asli ya Beb. Kalau ini tas Persong, lihat nih lihat gue bilang loh, itu kan ala-ala kayak di pasar-pasar ular gitu kalau orang jualan kulit tas kulit ya kan. Hai Kak. Nih ya para netizen nih. Tuh lihat tuh guys, lihat guys. Ya, nih ya kalau aku itu kalau ngomong itu pasti ada buktinya. Hai. Nggak seperti dia halu. Nih. Nih Kak. Maaf ya Kak ya. Ini boleh nggak sih? Ini invoice-nya ya. Iya itu invoice. Nah, ini surat perjanjiannya dia. Oke, nah itu nggak usah, jangan dikasih lihat. Oke. Nah ini dia mic-nya nih. Ampun. Ini kan Beb, Dewi. Ya, betul. Ya udah ini tuh. Aduh, gue nggak yakin deh itu deh. Itu gue nggak yakin. Maju Kak. Tuh. Apalagi nih? Mau di-record gak nih buat bukti? Ayo. Ya ampun, belinya di pasar apa itu juga kayak. Aku kemarin baru nanya juga kan sama temen aku, dia anak band terus juga lumayan terkenal, ya lumayan lah terkenal. Ya Allah, itu mah palsu, bodoh amat ah. Dia bilang gitu. Anak setan loh bilang gitu. Aduh, ya Allah kasihan. Iya, kasihan banget ya. Persong, Bo. Ya ampun nih, masih bagus banget saya rangkai, nggak dipakai sama sekali ya kan. Terlalu lebih apa sih? Irma, Apa? Irma, dia tadinya mau gade sama gue lah. Gue kan penyanyi, ya gue tahu lah. Nah, dulu dia ngomongin dulu sama gue. Kan pernah gue Ngomongin bilang. apa? Kenal Dewi Sanca gitu, kenal Dewi Sanca. Iya, aku kenal dia nih. Aku mau gadein, kalau nggak sama kamu deh, Beb. Dia emang dia kenapa? Dia nggak ada duit, Beb. Gue gak mau lah. Ya, Begitu dulu seperti itu ngomongnya, maaf ya. Kalau aku orangnya to the point, dia kan ngomong kayak gitu. Lo tau sendiri mulutnya kan, harus jaga. jahat kan mulutnya kan? Parah Mulutnya Jahara kakak. ya. Parah banget. Emang aku gak mau, Beb. Parah banget. Iya, kalau aku kan lebih nggak tega dulu, kesian ya kan. Terus aku kesian itu tuh, dia pinter banget dramanya. Dramanya pinter, terus mengataskan nama orang tua. Jadi aku tuh nggak tega. Oh, dia kalau ngomong emang bikin orang jatuh kasihan. Mamanya itu nelponin mulu soalnya kakak, sumpah. Ya ampun, Iya, ya mamanya. minta uang. Wah, buktinya banyak deh pokoknya. Aku transferin ke rekening atas nama IS itu loh, BCA. Iya, ISKA. Iya, IS. Tapi anehnya dia itu punya rekening BNI itu atas nama KH. Ya, dia bilang udah ke pengadilan ganti nama, makanya aku kasih nama, aku bilang kalian, kita kan nggak tahu nih benar apa enggak, tapi KH aja, nggak usah pakai, karena di rekening udah ada, berarti udah bisa ngasih, iya, tanda pengenal, ID card itu pakai nama yang baru, karena dia katanya udah ke pengadilan minta ganti nama. Kak Irma, Mamsi tuh aing Marina tuh korban tuh sama tuh. Yang handphone tuh. Itu yang aing.
Oh, Harganya 1,1 doang itu sayang. Harga aku murah nggak banget. tahu, sumpah nggak tahu. Pokoknya itu ya gitulah halunya dia. Mamski. Dibikin. Aku butuh uang. Kenapa? Mana komen Mar kamu tuh. Aing Marina tuh korban juga tuh Mamski. Oh Marina, emang Beb, iya aku kenal dia. Komen Dia Beb, handphone. komen Beb. Dia kayaknya Komen, juga Beb. sampai ke lawyer ya dia. Udah orang dia chattingannya sama aku. Kakak, aku tuh sampai ke Marina. lawyer si Nih hadir ini, tuh. kakak. Mamski hadir tuh. Lawyernya si itu kan Gimana nih, caranya gimana sih? Bandi atau siapa gitu. Hah? Tuh, Naikin. Aing Marina. Naikin Beb, pada ngobrol nih semua yang korban Aing Marina tuh. naik. Naik Aing Marina. Ayo request aja sayang. Langsung kepo cek harga, kata emang suwe, emang si KH tuh suwe. Itu si FS sok kepedean lagi. Tahu RG lu sok kepedean, lu dapat info dari KH, lu kepedean lu RG. Oh, Halo Beb. Halo Marina. Mar. Halo gitu dong. Halo aku korban. Korban KH muncul merapat. Halo Kak Emma, Halo sayangku. Kak Dewi, Kak Irma. Ya sayang. Ya langsung cerita sayang, Dari langsung tadi cerita. aku udah nonton, cuman masih di jalan tadi. Oke. Udah nyimak. Oke, inisial ya sayang ya, biar kita aman sama TikTok. Bukan takut sama dia ya, tapi aman sama TikTok. Karena di TikTok ini, gue kasih tahu dulu, di TikTok ini AI-nya untuk kalau bicara terlalu vulgar, dia langsung tek gitu. Makanya kita pakai inisial, oke sayang? Oke. Oke, gimana Iya, Marina? Jadi aku kan dulu zaman sekolah SMA dikenalin juga sama temen lah singkatnya gitu. Terus udah kenal lama, beberapa kali jalan. Terus udah muncul lagi pas dia viral yang Vanessa Angel ya. Yes, betul. Udah itu kita Betul. kontek-kontekan lagi tuh. Udah punya nomor WhatsApp-nya lagi. Say hello, sempat video callan, apa kabar lu gitu-gitu kan. Udah kayak biasa. Nah tiba-tiba di Instagramnya dia jual kan tuh yang tadi kayak Mak ceritain, ada parfum, ada handphone. Iya. Bener banget. Itu kan? itu Itu dan itu harganya gila banget, miring banget sayang, kan. itu dia itu minjem uang sama kantor temen aku buat parfum. Iya, dan itu Nah itu sebelum dia naik aku disuruh BE ininya dia. Hampir aja gue dikasih. nah terus kita WhatsApp-WhatsAppan, telepon-teleponan tuh bilang itu barang gue Nek, dia bilang gitu, gue mau ganti jadi yang memorinya lebih besar lah intinya. Terus dia kasih iPhone-nya dia mau jual murah aja, dia bilang soalnya gue mau langsung ganti gitu-gitulah intinya. Nah terus udah cerita dia kadang hilang balasnya lama, dia bilang gue lagi di tempat syuting, nanti kita ketemuan dia sama Sandi Sandoro segala macam. Dia bilang gitu kan. Nah terus 15 juta harga iPhone-nya. Udah tadinya kan emang mau COD, dia nggak minta uang dulu tuh. Terus tiba-tiba nggak lama dia bilang kalau misalkan jadi, gue kan lagi sibuk syuting nih, lo sama ini gue dia sama manajer gue, dia bilang gitu. Kalau bisa nanti lo DP-in dulu, dikasih lah nomor rekeningnya, nanti baru dibawain barangnya langsung gitu kan. Ya udahlah percaya namanya sama temen kan, kenal, transfer lah itu DP-nya kan. Udah tiba-tiba ngilang. Terus langsung bilang, gue kaget loh kalau misalkan lo tiba-tiba nggak ada kabar kayak gini gitu-gitu. Nah terus dia adalah balesnya, kok nggak masuk ya? Lo kirim ke rekening mana? Lo jelas-jelas gue ngirimnya ke rekening yang si orang itu kirimin kan, atas nama Iska sama KH, ada dua tuh namanya, rekeningnya ada dua. Terus aku tuh diarahin ke yang si Iska itu kan. Ya udah aku mah tinggal nurutin aja lah yang sesuai perintahnya dia, suruh transfer ke situ. Transfernya ke yang KH ya. KH apa Iska sih, lupa deh. Bentar. Oh, ke Iska. Terus? Terus dia bilang, lah Marco lo transfernya ke situ sih, kan rekening gue yang ini. Nah dia mungkin lupa kali kalau kita tuh teman lama. Sejak kapan nama lo yang KH kan, dari zaman dulu juga emang nama lo Iska gitu. Terus aku bilang, lah itu kan memang nama lo. Aku bilang kayak gitu kan. Iya. Nah di situ dia lama lagi tuh bales, anjir gitu kan, kayak wah bener nih si Marina kan tahu gitu. Nah itu nomor rekeningnya dua-duanya tuh aktif. Pas aku cek rekeningnya yang satu nama KH bisa, yang Iska juga bisa gitu. Terus udah uang udah masuk, dia ngilang.
udahlah di situ ada chat marah-marah apa segala macam, polisi udah baca juga kan, pengacara juga udah lihat juga tuh runtutan ceritanya gimana. Nah di situ udah mulai tuh dia ngirim-ngirim voice note, sorry ada kesalahan apa segala macam, duitnya akan dikembalikan, dia bilang kayak gitu. Ya udah sampai sekarang intinya capek doang. Ya Allah, masih belum juga dibalikin. Ya nggak dibalikin. Janji-janji Sampai doang. Sampai sekarang. Jadi awalnya dia benar-benar Akan pernah. ya kan lah, dia awalnya nggak ngaku bahwa uangnya nggak masuk ke dia, terus dia bilang lo kenapa nggak transfer ke yang ini, itu kan Iya. rekening gue kan yang ini loh, ya gue percaya dong orang itu nama lo juga dan itu yang sesuai yang dikirimin aja, rekeningnya ada 2 kan gitu, dan gue diarahinnya ke yang ini gitu, udah dari situ dia awalnya nggak ngaku, ya udah akhirnya jadinya dia bilang ya udah nanti gue balikin bla bla, ini ada kok voice note-nya, boleh nggak sih dinyalain? Apa jangan? Enggak deh kayaknya. Voice note. Jangan deh say. Ya udah jangan lah ya, jangan. Ini Kak Emma, Intinya takut ini apa? semuanya Jangan. udah lengkap. Terus kan aku ngobrol-ngobrol sama Kak Dewi, terus dia bilang ya udah Mar, kamu nggak apa-apa, mau nominal berapapun itu perilakunya sama, pasalnya sama, kata Kak Dewi gitu kan. Ya udah akhirnya aku buat Ya, laporan. memang bener kan Kak Emma? Mau nominal berapapun bener nggak sih? Betul sekali. Intinya kan adalah kalian ini semuanya udah dimodusin sama dia. Itu. Nah, terus ini surat terakhir dari kepolisian. Di sini bacanya penyidik telah melakukan gelar perkara dengan hasil perkara saudari laporkan telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Itu yang terakhir. Terus yang terakhir aku WhatsAppan lagi sama kantor polisi pusat, katanya nanti kontak aja, kan aku bilang itu yang di Bekasi udah ada surat DPO gitu-gitulah segala macam. Terus dia bilang nanti info aja gitu. Udah sampai mana dia bilang gitu. Oke, berarti ini udah bisa diproses lagi ya kasusnya ya. Udah. Iya. Kak Emma, kalau dia ada yang tahu tempatnya dia aja udah bisa dicomot Kak Emma dia. Oke, berarti apa? Kita tanya si RG sama FS aja. FS, di mana itu? Karena dalam perang skincare ini ya, antara Doktif dengan FS and the gang, mereka itu mendapatkan info tentang Doktif dari si KH. Akhirnya kan Mamski spill langsung kalau si KH ini jago bikin data pelsong, ya kan? Iya, Kok kalian masih? Iya, buktinya Dewi apa? Curis atas nama si artis Curis. Nah. Coba bayangkan. Serem Terus kan? kalau Irma tadi mic-nya apa? Pelsong. Pelsong. Namanya sih kedekatan sih kalau sama si KH. Harganya mic-nya berapa? 1 juta. Harga mic berapa? 5. 175 juta. Ada invoice-nya, Kak. Invoice apa dulu? Buatan mana Bisa dulu? tahu aslinya. Ya Allah, Tuhan. Nah, itu guys. Nah, makanya jadi sekarang kira-kira nih teman-teman mau apa lagi nih tindakan selanjutnya nih dari sini nih? Kalau aku sih ngikut aja ya. Kak Emma, aku mah pengen dia ditangkap Kak Emma, beneran Kak Emma. Iya. Udah itu aja. Aku mah udah ikhlas, lagi abangku yang Bu Petong itu udah ikhlas kok duitnya, yang penting dia masuk Karena aja. aku gak mau ikhlas. Ya, Buka, kalau duitnya udah masuk, biar dia masuk orangnya. gini aja lah pokoknya Apa nanti. sih, Mas? Bukan, maaf ya, aku spontanitas sekarang gini, aku ngerasa apa ya, kayak apalagi zamannya COVID ya. COVID itu tuh bener-bener susah banget, susah sedih semuanya gitu. Terus dia ngerasa yang dia kok nipu gitu kan, yang kesel aja, tapi ya sudah. Ya kesel lah, Bo, kita semua. Kalau ke Mamski memang nggak ada nggak bisa ngambil apapun karena gue nggak ngasih kesempatan. Tapi dia pakai nama aku kemana-mana kan, Say. Ini kan penonton ada 2K lebih ya, 2K. Kalian kalau tahu si KH lagi lewat di mana, jalan di mana, tolong tag tuh. Tag Ya, info. tolong pokoknya tarik Info. aja tuh rambutnya ya kan, duduk manis di situ, lo iket deh tuh ya. Ntar kita ini akan ke sana, beneran deh. Yes, pokoknya kalian infoin kalau ngelihat batang hidungnya si KH. Tuh. Langsung info DM. Kak, Langsung. aku langsung ke situ meluncur. Finding Kimbel. Kalau kata Doktif, Kimbel ngaku-ngakunya punya restoran ke Mamski. Ya Allah, rokok aja dulu sering aku Kak, beli. rokoknya minta sama aku, Kak. Apa perlu aku kasih tahu catatannya? Asli, Say, dia emang kayak, aduh udah deh, ya Allah.
Pokoknya nih setelah dari sini aku akan usahain banget. Mamski tuh nih ada yang ngomong nih. Apa? Ayam Jovanka bukannya dulu bestinya Sanca katanya. Ya iya, gue dihianatin juga, diberakin juga. Dibohongin kita semua lah. Gua bestinya dia zaman waktu Vanessa Angel. Kita satu tim ya kan, ngebela Gala untuk ke Pak Haji. Akhirnya gue dibohongin sama dia, ribut gue sama si Ayu Wisya. Coba ngebelain dia karena dia bohongin tentang Ayu Wisya ke gue, cerita-ceritanya supaya gue tuh kesel sama Ayu Wisya. Padahal Ayu Wisya udah ditefu-tefu juga, tapi untung uangnya balik. Gue ancam waktu itu si KH. Gue bilang, lu sampai nggak balikin uangnya si Ayu, gue ganti pakai uang gue. Lu nanti kalau udah keluar cair kata lu dari si Cici, lu kasih ke gue balik. Oh nggak usah Mams, nggak usah Ika ada langsung gitu. Karena gue pengen jangan sampai waktu kita perjuangkan Gala udah mau pengadilan, ada kasus yang dari si Ayu Wisya itu mencuat. Kan bawa namanya semua jadi ikut-ikutan kena. Itu dia tuh. Selalu membuat orang lain yang gak bersalah jadinya kena ciprat juga. Nah, Pintar banget loh fitnahnya. itu fitnahnya. Satu lagi ke ibu tirinya juga loh, ibu tirinya almarhumah loh. Lah, Kakak Emma tanya tuh si si Marina, udah salah dia fitnah aku yang macem-macem ya Marina. Yang Iya benar ya, playing victim. Itu jahara, Terus dia itu jahara Kak, loh, dia Say. tuh pinter banget loh. Kalau lagi deket sama seseorang pasti dia bakalan bilang, emang kakak nggak ini apa, nggak malu deket sama aku kan lagi banyak utang. Ini beda ya, utang sama penipuan. Jadi harus tanda kutip bukan. dulu tuh. Betul. Makanya ini si KH ini memang harus udah stop ya. Harus ada yang bisa. emang harus ada yang masukin dia buat Harus. pelajaran dan jangan ada korban baru. Harus banget deh. Jangan ada korban. Ini udah korban baru, Say. Geng ini skincare-nya si RG, FS dan yang lainnya itu mereka percaya banget sama data yang diberikan oleh KH. Dengan atas dasar KH pernah press conference sama Doktif. Iya, Doktif aja juga sampai mikir KH itu bener loh. Si ini Mamski waktu si KH itu datang di acara wawancaranya Doktif, si Marina ini nih sempet ngasih linknya ke aku. Terus kamu juga ya Twinkle ya sempet ngasih kan ya? Udah lama Kayak ya. gitu. Ngasih ke aku. Wah kata gua nih dia emang nempel-nempel yang viral-viral gitu loh. Betul. Mamski. Karena dia itu pengen banget jadi Ertong. Emang iya. Ertong nyanyi kagak bisa. Dia tuh obses banget jadi Ertong. Dia Aku tuh nggak bilang, bisa nyanyi, ngakunya Iya. sama gue. Dia simpedesnya si aktor itu loh yang RR. Aduh kasihan banget. Iya, tahu. Ya dulu. Dia bilangnya gitu. Kak, mantannya dulu tuh ya suka pernah nangis di salah satu hotel terus ke sini tuh tiba-tiba lu ngapain Banci nangis itu aku abis dipukul kata belakangnya sini ada bejendol gitu kan dipukul sama si R itu mantan Bohong. Say, dia kayaknya halusinasi deh itu. parah Gak ada dia pacaran, saya kenal aja kagak itu. ya, dulu seperti itu 2015 Iya dia kasih lihat foto. Bukan itu fotonya foto editan lehernya kemana, badan kemana. Dia kasih lihat 2 foto ke gue. Satu foto sama si Ertong RR, satu sama Vanessa Angel. Dua-dua lehernya begini nih. Sumpah Say, itu orang halunya gila. Udah gitu tau gak dia bilang apa? Dia manajernya SYR. ya setuju Kak Iya, yang aku dulu itu juga. dia suka nelfonin suka sosok sibuk gitu kan zaman-zamannya dulu itu 2021 tuh Dia bilang, dia nelpon depan gue, terus ngasih lihat HP-nya namanya Iya. SYR. YR. Setuju. Aku juga pernah digituin. Itu bohong, itu bohong. Bukan aku juga. Ini aku tagih uang. Itu. Itu bohong, Say. Itu kan bikin kamu jadinya kan Mamski sama dia ngaku deket sama artis ini NW yang punya anak satu yang sama. Dia bilang dia itu manajer NW. Ya Allah, jahat banget. iya benar